Halo guys, kita ketemu lagi pada konten YouTube saya, Belajar Hukum Praktis. Kali ini saya ingin memberikan tips-tips dalam uraian sedikit agar supaya mahasiswa di dalam dia menulis satu karya ilmiah untuk penyelesaian studi S1-nya, skripsi, tidak begitu mengalami kesulitan. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama adalah ketika mahasiswa ingin menulis skripsi, dia harus menulis proposal. Proposal ini dia harus bawa agar supaya mendapatkan persetujuan dan bahan untuk konsultasi apakah permasalahan yang dia ajukan itu belum ada yang ambil, apakah layak dan sebagainya. Dia bawa ke peminatan sesuai dengan apakah pidana, apakah perdata, tata negara atau lain. Ini sebenarnya skripsi untuk mahasiswa hukum, tetapi saya akan tidak bisa juga digunakan sebab secara umum juga seperti itu untuk mahasiswa sosial lainnya. Yang pertama, pada umumnya proposal itu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi yang dia gunakan dan landasan teori, gitu ya, yang dia gunakan di dalam menjawab permasalahan hukumnya. Kalau dia akan gunakan proposal ini untuk mengajukan dana penelitian di lembaga tertentu, dia pun melampirkan tentang berapa biaya yang dibutuhkan ketika dia akan mencari data lapangan. Itu dicantumkan. Nah, yang pertama tentunya dalam satu karya ilmiah harus ada masalah. Ya. Kalau dia skripsi mahasiswa hukum harus ada masalah hukum. Nah, ada dua untuk menemukan masalah hukum itu. Yang pertama itu ada kesenjangan atau ada ketidaksesuaian antara dasein dan dasolen, antara apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan fakta yang ada di dalam masyarakat. Kalau dia mengambil yang seperti ini, maka sifatnya empirik. Dia harus mencari data lapangan. Sumber data primernya itu adalah wawancara atau kuesioner ataupun observasi, gitu ya. Apa yang dia lihat di lapangan. Ya, persoalan hukum yang kedua adalah dia melihat bahwa ada hambatan di dalam pencapaian suatu produk perundang-undangan, ya. Saat ada hambatan-hambatan yang muncul akibat adanya suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang seperti ini tidak harus selamanya peraturan perundang-undangan atau pencapaian tujuan hukum, ya. Ada hambatan di dalam pencapaian tujuan hukum. Ada hambatan-hambatan dalam suatu, kalau dia mau melihat peraturan perundang-undangan, tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Kalau persoalan hukum yang seperti ini, maka dia melakukan penelitian yang sifatnya normatif, ya. Artinya sumber data primernya adalah bahan-bahan hukum, dan ini dia tidak perlu turun ke lapangan. Dia hanya melihat, misalnya kalau dia mengambil satu peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, ya dia melihat di situ, membandingkan atau putusan pengadilan, gitu ya. Misalnya bagaimana penerapan persyaratan pembatalan perjanjian karena adanya penipuan. Nah, dia melihat pada putusan-putusan hukum hakim, bagaimana hakim menerapkan putusan pengadilan untuk membatalkan satu perjanjian dengan syarat terjadi penipuan yang ada disebutkan di pasal 1321 KUH Perdata, ya. Jadi dia hanya melihat-lihat saja putusan dan membandingkan. Bisa nggak? Bisa itu, ya. Walaupun memang menurut saya akan mengasihkan kalau sebenarnya dia melihat antara dasein dan dasolen ada kesenjangan itu, atau ketidaksesuaian antara apa yang diatur dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. Itu untuk menemukan persoalan hukum. Nah, ketika dia menemukan persoalan hukum, ditulislah di dalam latar belakang masalah. Apa isinya latar belakang masalah? Isinya latar belakang masalah itu bercerita tentang sejarahnya. Kenapa itu menjadi persoalan? Apa persoalan hukumnya menurut Anda?
Jadi bukan menurut orang lain, karena ini kan karya ilmiah. Menurut Anda apa persoalan hukumnya? Anda bisa dikuatkan oleh pendapat-pendapat hukum lain atau dasar-dasar hukum lain yang Anda bisa tulis di dalam footnote. Tetapi latar belakang esensinya adalah mengapa Anda harus tulis itu dan mengapa menurut Anda itu menjadi masalah. Contoh, ada mahasiswa saya mau menulis tentang Kepres 20/2020 yang menyatakan penetapan, karena ketetapan itu ya, kayak keputusan presiden, bahwa COVID-19 itu sebagai bencana non alam. Dia bercerita soal COVID kemana-mana, gitu ya, sejarahnya di barat, di Wuhan, apa semua, dan terlalu melebar. Tidak perlu. Anda bercerita saja sedikit tentang COVID itu, ya, parahnya COVID itu, kemudian langsung masuk kepada esensi yang akan Anda tulis. Kenapa? Ada apa di situ? Ada Kepres 20/2020, kemudian ada persoalan apa di situ? Apakah Anda akan melihat pada banyaknya wan prestasi yang terjadi karena ketidakmampuan membayar, tidak komitmen dalam melakukan pembayaran itu wan prestasi ya. Ada juga yang namanya force major, ya. Tapi di situ apakah ini wan prestasi, apakah ini force major? Orang-orang kemudian tidak lagi mampu membayar karena adanya efek dari itu adanya PSBB. Jadi warung ditutup, pasar-pasar juga menjadi lengang, kemudian orang yang mengambil mobil untuk gokar tidak ada penumpang, Gojek juga dilarang karena waktu itu ya PSBB. Di situ justru Anda bercerita lebih banyak. Bukan lembaran hampir 5 lembar yang bercerita soal COVID. Jadi itu contohnya ya. Anda fokus persoalannya, jangan melebar. Oleh karena itu, saran saya dalam latar belakang pun Anda bisa pakai outline. Apa yang Anda tulis agar supaya ceritanya runut. Kan melatih, jadi skripsi itu latihan bagi mahasiswa bagaimana menuangkan pikiran-pikirannya, problem solutionnya secara sistematis. Nah, kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah Anda menggunakan kalimat tanya bagaimana. Jangan apakah, sebab kalau bagaimana itu uraiannya akan panjang. Ya. Bagaimana, misalnya bagaimana penerapan Kepres 20/2020 pada perusahaan pembiayaan, terutama pada mereka yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Misalnya itu, jadi ada kata bagaimana supaya Anda bisa fokus dalam melakukan menjawab itu. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu pun jangan melebar. Tinjauan pustaka itu apa? Landasan teori, pendapat ahli, kemudian dasar-dasar hukum apa yang akan Anda gunakan untuk memperkuat, untuk menjawab pembahasan. Kan di dalam pembahasan ada pendapat Anda, tetapi karena Anda baru penulis pemula, tentunya didukung dengan pendapat orang lain, tulisan orang lain. Artinya haram nggak? Enggak, sepanjang Anda tulis sumbernya supaya tidak plagiat. Jadi itu kira-kira tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka itu penting karena dia akan mewarnai perjalanan Anda, cara Anda menjawab di bab pembahasan. Jadi dia bukan ornamen yang dibuat tidak ada manfaatnya atau cuma bunga-bunga saja, enggak. Ya, itu yang akan Anda gunakan di dalam menjawab pembahasan. Nah, sekarang pembahasan. Saya mendapatkan banyak pembahasan yang judulnya bab 3, pembahasan. Jangan, bab 3 harus diberikan judul yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang akan Anda jawab. Jadi pada umumnya kita bisa ambil judul dari bab 3 itu mirip dengan judul daripada skripsi. Kemudian saran saya ketika Anda menjawab pembahasan, buat outline. Jadi pembahasan itu buat outline, misalnya bab 331, judulin apa? Itu justru melatih ketangkasan, untuk melatih sistematika Anda berpikir. Di dalam bab 31 itu ada berapa sub-bab yang Anda buat? Misalnya 3 A, B, C. Tulis saja apa yang ada dalam pikiran Anda. Toh nanti bisa kita revisi sambil jalan. Kemudian 31, 32 subbabnya apa? 33 subbabnya apa? A, B, C lagi. Anda tulis sehingga sebentar tinggal mengisi. Soal nanti bisa berputar, itu tidak masalah. Tetapi sistematika Anda di dalam menjawabnya sudah ada. Ini akan sangat berpengaruh ketika Anda berada di masyarakat nanti.
Kan seorang sarjana tentunya akan berbeda penampakannya dengan yang tidak sarjana. Sebab seorang sarjana dia sudah mulai problem solutioning, mengatasi persoalan itu ataupun berbicara sudah sistematis, gitu ya. Dia harus berbicara secara sistematis. Disitulah akan nampak perbedaannya dengan mereka yang sarjana dan yang tidak sarjana. Walaupun ada mereka yang otodidak, ya. Tetapi di situ perbedaan sistematika berpikir dalam penulisan satu karya ilmiah mulai dilatih pada saat penulisan skripsi. Ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu terdiri penutup itu terdiri atas dua kesimpulan dan saran. Nah, ini juga banyak mahasiswa yang bias. Kesimpulan itu adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Bab 3 pembahasan itu uraian panjang dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan itu adalah resume, jawaban singkat, sehingga nggak usah panjang. Dia setengah halaman saja cukup. Nggak usah panjang. Jadi kalau kita melihat rumusan masalah, ada persoalan, jawabannya apa? Iya di kesimpulan. Kemudian saran-saran itu terserah Anda, karena itu karya ini adalah karyanya Anda. Kemudian kepustakaan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini Anda tinggal membaca, karena tata cara penulisan banyak model-model penulisan yang pasti konsisten. Jangan di footnote Anda mencari model penulisan A, kemudian di kepustakaan Anda mencari model penulisan B. Konsisten di footnote dan di kepustakaan. Bahkan ada yang di kepustakaan itu tidak konsisten, ya. Kalau memang nama family di depan, kemudian namanya di belakangnya, misalnya Marhaneria Siombo, Marhaneria. Seterusnya begitu, Kusnadi Hadja Sumantri Kusnadi. Jangan tidak konsisten. Kira-kira demikian guys, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi lebih mudah ketika pada era COVID Anda saat ini di semester akan masuk semester 6 untuk menyusun skripsi, supaya menyusun skripsi tidak usah lama, 1-2 bulan saja, supaya cepat Anda bisa cepat selesai. Dan yang pasti sebelum Anda menulis, Anda diperbanyak dengan wawasan, membaca-baca skripsi yang bagus dan mendalami itu di dalam bacaan-bacaan. Entah itu bisa browsing, entah itu Anda bisa mencari e-book atau artikel-artikel yang sekarang banyak sekali Anda bisa dapatkan melalui internet di rumah. Untuk sementara sampai di sini dulu. Jika Anda suka silakan subscribe atau like, atau jika ada request untuk saya sampaikan di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, silakan komen di dalam pesan ini. Demikian guys, semoga video ini bisa bermanfaat untuk membantu Anda dalam cepat menyelesaikan studi S1-nya. Bye-bye.